Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan, mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Di sini saya akan melakukan konseling individual dengan menggunakan pendekatan client center. Selamat menyaksikan. Sebelumnya selamat datang di rumah konselor. Saya Muhammad Ridwan, saya di sini sebagai konselor. Dan mbaknya ini dengan siapa ya? Saya Amira. Dengan Mbak Amiro. Iya. Sebelumnya tahu tempat konselor ini dari siapa? Dari teman saya, kebetulan katanya kalau mau konseling itu ke tempat ini. Oh, seperti itu. Iya. Sebelumnya mbaknya pernah melakukan sebuah konselor? Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali? Iya. Nah terus apa sih yang mbak ketahui tentang konseling itu? Menurut saya konseling itu kayak kegiatan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan itu. Ya memang seperti itu. Konseling itu berarti sebuah kegiatan, suatu bentuk bantuan dari konselor kepada klien untuk menyelesaikan masalahnya. Dan di sini saya sebagai konselor dan mbaknya sebagai klien saya, seperti itu. Dan dalam konseling ini ada beberapa asas-asas yang dipegang oleh setiap konselor. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi mbaknya dalam bercerita itu tidak usah khawatir nantinya ceritanya akan berbeberkan oleh banyak orang. Jadi yang di sini yang tahu itu hanya saya, Mbak, dan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Iya. Adapun asas yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan di sini berarti sebelumnya saya mau bertanya dulu ya. Mbaknya kesini itu atas keinginan sendiri atau karena dari orang lain? Keinginan sendiri. Seperti itu. Iya. Kalau dari keinginan sendiri itu biasanya bisa mempermudah untuk saya membantu mbaknya untuk menyelesaikan masalah ini. Adapun asas yang ketiga di sini ada asas tentang keterbukaan, seperti itu. Dimana mbaknya nanti saya mohon dalam bercerita itu dengan sejelas-jelasnya supaya nantinya saya bisa lebih mudah dalam membantu menyelesaikan masalah dari Mbak Amiro, seperti itu. Iya. Bisa dipahami ya? Bisa. Untuk mempersingkat waktu mungkin bisa mulai menceritakan apa masalahnya dari Mbak Amiro. Ya, permasalahannya itu antara pekerjaan saya dengan perkuliahan saya kayak gitu kan. Suatu saya kuliah itu saya lebih memprioritaskan untuk bekerja kayak gitu. Ternyata tidak sesuai dengan keinginan saya. Pekerjaan itu lebih menyisa waktu dari perkuliahan saya kayak gitu, Mbak. Saya sering telat kuliah kayak gitu gara-gara jam kerjanya. Ya mungkin keinginan mbaknya untuk berkuliah sambil kerja itu sudah bagus untuk membantu kedua orang tuanya, seperti itu kan? Iya. Ya, kalau mungkin sedikit saran dari saya, mbaknya dalam memilih pekerjaan itu jangan yang waktunya bersamaan dengan perkuliahan, seperti itu. Dan kalau mungkin mencari pekerjaan itu yang setidaknya tidak mengeluarkan banyak tenaga, karena kuliah dengan kerja itu bukan suatu kegiatan yang tidak membutuhkan banyak tenaga, tapi itu sangat menguras tenaga, dimana dalam kuliah otak kita yang bekerja, dan setelah itu kalaupun kita pulang berarti kita akan melanjutkan dengan bekerja. Otomatis dengan bekerja fisik kita ini akan terkuras, dan disitu bisa jadi daya tahan tubuh dalam Anda bisa berkurang dan bisa menyebabkan imun dalam diri Anda itu berkurang dan bisa nantinya menyebabkan Anda itu sakit, seperti itu. Dan kalau saran saya mungkin mbaknya ini lebih bijak lagi dalam membagi waktu, seperti itu. Harus memprioritaskan mana kuliah, mana kerja. Mbaknya ini targetnya mau kuliah dulu atau kerja dulu, seperti itu. Ya. Iya. Kalau yang mungkin memang tujuan dari orang tua Mbak Ami untuk mengkuliahkan mbaknya itu karena mumpung masih muda, itu kita berlomba-lomba itu untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, seperti itu, agar mungkin harapannya dari orang tuanya biar anaknya bisa lebih
berilmu, lebih beradab, lebih mempunyai wawasan tinggi seperti itu. Mungkin ada yang ingin diceritakan lagi. Gitu sih permasalahan saya, cuma antara waktunya kayaknya nggak bisa untuk gimana sih saya mempertahankan perkuliahan saya dengan pekerjaan saya kayak gitu, tapi ternyata katanya harus membagi waktu dengan baik kayak gitu. Seperti itu. Ya intinya di sini tuh pembagian waktu sangat penting. Terus kalau sekiranya mau ambil pekerjaan, jangan yang terikat dengan waktu pagi intinya. Kalau Iya. misalkan perkuliahan kan misal pagi, kalau kerjanya pagi otomatis harus mengorbankan salah satu. Nah di sini berarti salah satu caranya dengan Mbak Amiro ini memilih pekerjaan yang mungkin bisa dilakukan di malam hari dan tidak dalam bekerjanya itu tidak sampai larut malam seperti itu. Ada keluhan lain? Sudah sih ya, saya Sudah. Sebelumnya saya bertanya dulu ya ini ya. Setelah Mbak Amiro melakukan proses konseling ini, apa yang Mbak Amiro rasakan? ya yang saya rasakan ya saya lebih termotivasi ya dari kata-katanya Mas tadi, terus jadi membuka pikiran saya untuk lebih bijak dalam melakukan tindakan kayak gitu lah. Kayak gitu Seperti itu. ya. Ya mungkin ada keluhan lain. Sudah, Menurut apa saya sudah cukup? menurut saya sudah cukup sih. Sudah cukup. Kalaupun mungkin ada keluhan lain, mungkin bisa datang lagi ke rumah konsul ini di lain waktu seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin kita sudah pertemuan kali ini terlebih dahulu ya.